Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa'adal mazida liman syakara ala na'ma'ih wa aw'adal adzabal alima liman kafara ala ayadih. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad asyarafi makhluqatih fi ardihi wa sama'ih wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumi liqa'ih. Wa ba'du fayaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallah wa ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kaum muslimin, muslimat, shaimin, shaimat, rahimakumullah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah. Di antaranya nikmat iman Islam, nikmat dipertemukan dengan bulan mulia, bulan agung, bulan barakah, bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah untuk mengisinya dengan amaliyah-amaliyah yang Allah ridhai, yang lebih baik daripada Ramadan-Ramadan yang telah kita lalui. Amin ya rabbal alamin. Muslimin, muslimat, saudara-saudaraku sekalian yang mulia, seorang sufi besar berkebangsaan Mesir, pembangun thariqah Syadziliyah ketiga, sesudah Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili meninggal dunia, yang makamnya di Khumaitsarah, Mesir dekat Sudan, diteruskan oleh khalifahnya Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi, yang makamnya di Alexandria, Mesir, ibu kota Mesir sebelum Kairo. Beliau meninggal dunia diteruskan oleh khalifahnya Al-Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari, yang banyak dikenal orang dengan Imam Ibnu Athaillah. Satu di antara kitabnya adalah Al-Hikam. Begitu banyak familiar di kalangan kaum muslimin, khususnya yang menggeluti dunia sufistik. Ulama yang meninggal tahun 709 Hijriah. Beliau menuliskan kalimat hikmah bagaimana seorang muslim menghadapi musibah semacam wabah virus corona, agar supaya memiliki ketenangan jiwa. Beliau menyatakan di sana, liyukhaffif alamal bala'i anka ilmuka bi annahu subhanahu wa ta'ala huwal mubli lak. Kata beliau, keyakinan Anda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan cobaan kepada Anda akan meringankan derita dari musibah yang melanda Anda. Saudara-saudara sekalian yang mulia, sebagai kita orang yang beriman kepada takdir Allah, yang baik, yang buruk, yang enak maupun yang tidak enak, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang mencipta kita. Maka mestinya memunculkan kesadaran yang memberi cobaan ini adalah Allah.
Tuhan yang sangat sayang kepada kita. Kesadaran ini yang membuat jadi tenang Muslim, sehingga memunculkan mencari hikmah dengan cobaan yang Allah timpakan kepada kita. Bila kita renungi betapa banyak hikmah, kita bisa sebagai kepala rumah tangga yang dulu-dulu tidak pernah mengimami keluarga kita. Kita menikah sekian puluh tahun, belum pernah jadi imam dari istri kita. Sekarang kita mulai belajar membaca Al-Quran, belajar sholat, untuk mengimami istri kita yang betul-betul kita ini adalah imam dalam virus corona ini. Anak kita pun juga tahu bahwa ayahnya yang sibuk bekerja dari pagi sampai malam, yang dipikir tidak mengerti sholat, anaknya bangga bahwa ayahnya ternyata bisa mengimami sholat. Ini hikmah. Kita banyak bercengkrama dengan anak. Kita mulai mengajari anak ketika sekolah mulai diliburkan. Dari sana kita mulai memahami betapa pusingnya jadi guru. Yang kita tidak tahu bagaimana pusingnya jadi guru di sekolah. Ketika kita sekarang mengajar, mulai ada di dalam hati kita keinginan betapa mesti memuliakan para guru. Yang kadang salah sedikit guru kita laporkan, padahal yang nakal adalah anak kita. Kalau bagus tak dipuji, malah kita merasa siapa dulu ayah. Banyak hikmah yang kita bisa ambil untuk menenangkan cobaan ini, saudara. Oleh karena itu, bagaimana kita mengendalikan hati kita dalam menghadapi cobaan ini? Yakin, saudara, tidak ada toko gembok yang tidak membuat kuncinya. Tidak ada pabrik gembok yang tidak menyertakan kuncinya. Setiap masalah selalu ada solusi. Tidak ada masalah yang tidak ada solusi. Di mana ada gembok, di situ ada solusi. Di mana ada masalah, ada problem, di situ ada solusi. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, di dalam memahami cobaan ini supaya kita lebih mudah dan lebih tenang hati kita, ada satu kisah menarik di mana seorang hakim di zaman dahulu kala, dia berjalan di gang dekat rumahnya, berjumpa dengan seorang laki-laki yang sedang memukul-mukul kucingnya sampai berteriak itu kucing. Meong, meong, terus ikut. Lalu sang hakim bertanya, ada apa dengan kucingmu sampai kau gebuk? Keji sekali perlakuanmu kepadanya. Hadirin, saudara kaum muslimin, muslimat, rahimakum. Si laki-laki itu melihat dan dia tahu kalau beliau adalah hakim. Lalu kemudian mengutarakan kenapa beliau lakukan itu. Dia bilang, Pak Hakim minta izin, ini kucing dulunya. Kami berjalan dalam satu tempat, melihat ada kucing meong, 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 kelaparan dan kedinginan. Rasa iba saya sebagai orang yang melihat makhluk Allah lemah, lapar, lalu saya rawat. Saya ambil itu kucing, saya bawa ke rumah. Saya kasih makan kucing itu. Saya rawat dengan baik sampai kucing ini bagus, seger, sehat, dan lihat gagah.
Tapi apa yang dilakukan oleh kucing ini? Bagaimana berterima kasih kepada saya yang telah merawatnya? Malah dia buang kotoran di kasur, buang kotoran di dapur, buang kotoran di ruang tamu. Dia tidak mengerti bagaimana cara berterima kasih kepada saya yang sudah begitu banyak kebaikan diberikan kepadanya. Maka saya hukum karena dia telah membuang kotoran di kasur saya. Di mana salah saya, Pak Hakim? Di mana? Kaum muslimin, muslimat, saudaraku sekalian, ketika diutarakan itu, alasannya si hakim malah menangis. Menangis terseduh-seduh. Bingung juga ini laki-laki. Ada apa hakim menangis? Adakah salah pada jawaban? Lalu kemudian sesudah diam sang hakim mengatakan, yang saya tangisi adalah diri saya dan diri Anda. Loh, kenapa Pak Hakim menangisi diri? Kenapa Pak Hakim menangisi saya? Saya mengukur saya jadi kucing. Betapa Allah subhanahu wa ta'ala maha baik. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia tercipta dalam keadaan lemah. Tak ada kemampuan apa-apa. Dari kecil, kasih sayang Allah kirimkan lewat ayah bunda kita. Dirawat, diasuh, sampai tumbuh besar. Sampai kita menjadi berpendidikan. Sampailah kita menjadi pegawai, menjadi ASN. Ini semuanya adalah kebaikan Allah yang luar biasa secara hakikat. Bukan karena kecerdasan otak kita. Betapa banyak orang yang pintarnya lebih tinggi dari kita, namun tidak diberi kesempatan itu. Kebaikan Allah yang luar biasa, tapi apa yang kita lakukan nama Allah? Diberi ujian dikit, teriak, menyalahkan Tuhan. Diberi cobaan dikit, malah kita menggerutu, memaki-maki keadaan, mengeluhkan, padahal keluhan itu mungkin sedikit melegakan perasaan, tapi tidak merubah keadaan. Kita keluhkan Tuhan, salah saya apa? Kenapa saya diuji kayak begini? Seharusnya dikurung di rumah, dibatasi, diberikan jarak, tidak boleh berkumpul. Pengen ibadah sulit. Salah saya. Saudara, padahal kita banyak kurang bersyukur kepada Allah. Kurang mau mematuhi perintahnya. Kurang mau membuka firman-firmannya. Kurang mau berzikir kepadanya. Allah yang begitu baik. Meski kita di musim merabaknya wabah corona ini, jujur, bukankah kita masih hidup? Dan alhamdulillah kita masih makan. Sebelum Ramadan ini, kemarin kita sudah makan 3 kali sehari, bahkan lebih dari itu, di luar bakso, siomay, batagor. Betapa banyak kebaikan dari Allah. Iman Islam masih ada dan masih sehat sampai sekarang. Bukankah ini nikmat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala? Bagaimana kalau kita menggerutu? Allah telah berbuat baik kepada kita, lalu yang kita setor kepada Tuhan keburukan. Untung kita nasibnya tidak seperti kucing itu yang digebuk. Kita tidak digebuk oleh Allah, masih sehat walaupun diuji begitu. 11 bulan kita banyak dapat nikmat. Hanya sekarang terasa diuji oleh Allah.
Saudara, bandingkan nikmat Tuhan yang telah kita terima dengan ujian ini. Jangan-jangan ini adalah cubitan Allah, supaya kita sadar kita makhluk yang banyak melalaikan Allah. Mencari Tuhan kalau dapat musibah, kalau senang Tuhan tak ada. Ini adalah sifat yang kurang ajar, lebih kurang ajar daripada kucing. Diam tidak ada akal, tapi digebuk oleh Anda. Kita ada akal. Bagaimana cara berterima kasih kepada Allah? Saudara-saudaraku kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Karena itu saudara, bila kita dirasa ada masalah dalam hidup kita, jangan jauh-jauh dengan Allah. Ibarat kita punya rambut gondrong, jangan jauh-jauh dengan tukang cukur. Jangan makin jauh dari tukang cukur, apalagi musuhan dengan tukang cukur. Makin jauh dengan tukang cukur, makin gondrong dan makin acak-acakan. Kalau dirasa kita banyak problem dalam hidup kita, merasa ujian ini buntu dalam kita, ketenangan berubah dengan kepanikan, ketentraman berubah dengan kecemasan, kelapangan berubah dengan kesempitan. Mari kita jangan jauh-jauh dari Allah yang bisa memotong problem-problem. Makin jauh kita dari Allah, makin tidak menentu. Coba untuk ditemukan solusi. Saudara-saudaraku sekalian, mari kita kembali. Yang memberi ujian adalah Allah. Kita harus bisa membedakan cubitan musuh dan cubitan pacar kita. Bila pacar kita mencubit kita, ya kita berasa sakit, tapi nikmat. Begitu seorang hamba Allah, bila diuji oleh Allah, sebagai manusiawi, wajar, tapi hati tidak boleh goyah. Kendalikan hatimu, tenangkan jiwamu, jangan jauh-jauh dari Allah. Urusan akan menjadi mudah semua. Allah yang memberi ujian, dan Allah yang memberikan solusi dari ujian. Ingat, bila kita ujian, jangan berisik. Jangan menulis di medsos yang tidak-tidak. Jangan menggerutu ke sana kemari. Orang ujian, jangan berisik. Harus tenang sampai Allah melepaskan ujian ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala pada Ramadan ini meningkatkan keimanan kita. Sebagai yang dipanggil orang berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Keimanan yang dipanggil bagi kita yang merasa beriman kepada Allah. Allah cubit kita bukan karena benci. Laksana kekasih dan pacar kita mencubit kita bukan karena benci, karena sayang. Biar kita ingat dan sadar, kita makhluk lemah memiliki Tuhan yang kuat. Kita makhluk yang tak berdaya memiliki Tuhan yang kuasa. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila ini berjalan pada hati kita, terpatri di hati kita, ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah. Kasih sayang Allah akan datang kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita keimanan yang kuat kepada Allah, memberikan kita kesabaran dalam menghadapi musibah sampai Allah melepaskan dari musibah ini. Dan mudah-mudahan virus corona diangkat dari negeri kita. Dengan segera kehidupan kita normal kembali, perekonomian kita bangkit kembali, dan kita makin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin.
Wa sallallahu wasallam ala khair khalqis Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi